Halo, suara saya kedengeran nggak? Dengar Kedengeran. Bu, jelas. Oke. Oke. Yang presentasi siapa? Presentasi Mbak Azahira. Halo, Iya, Ibu, yang udah kemana ya? yang presentasi itu Hafiz sama eh, Farizan, sepertinya. Dia belum ada dua-duanya ini. Iya, Bu, sebentar ya, Belum Bu. ada ya? Sepertinya jaringan, Bu. Ibu, makasih soalnya. Kenapa? Yang makasih soalnya yang kimit, Bu. Kemarin banyak yang sama belajarnya. Oh, iya. Kalau PG sih lumayan. Cuma Ini juga esainya lumayan, Bu. banyak yang Untung saya baca-baca esainya. dari buku, Bu. Saya putus-putus nggak sih suara saya? Putus-putus sama gambar Ibu. Lumayan, Bu, putus-putus. Iya nih. Gambar saya itu apa namanya kedip-kedip gitu. Saya matiin aja ya ininya videonya. Oke, Bu, baik. Oke, lebih jelas nggak suaranya? Jelas, Ibu. Oke, saya duluan aja ya. Hafiz sama itunya belum kelihatan nih. Oke, jadi videonya dong tolong dinyalain. Ya, untuk UTS, apa namanya, belum selesai dikoreksi semua. Jadi nanti ditunggu saja. Tapi kalau untuk yang PG-nya sih, sih jawaban esai itu banyak yang tidak apa ya disuruh jelaskan tapi nggak dijelaskan gitu ya artinya kan kalau memang tidak sesuai dengan perintah nilainya pun tidak maksimal gitu ya jadi nanti untuk kimia medisinal kalau memang sudah selesai itu pasti saya akan informasikan ke PJ-nya kemudian lembar jawaban itu pasti akan saya kembalikan ke kalian gitu ya jadi biar kalian tahu kenapa kalian dapat nilai segitu gitu ya dapat nilai sekian itu kenapa ya jadi biar tahu oke jadi masuk di materi kita yang pertama di materi UAS yaitu tentang hubungan struktur kelarutan dengan aktivitas biologis obat ya jadi materi kita minggu ini itu masih berhubungan dengan materi kita yang materi UTS gitu ya tentang absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme dan juga ekskresi. Ya, itu masih saling keterkaitan. Oke, sifat kelarutan di sini sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan bervariasi di antara dua hal ekstrim, yaitu pelarut polar seperti air dan juga pelarut nonpolar yaitu seperti lemak. Nah, kemudian sifat hidrofilik atau lipofobik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sedangkan sifat lipofilik atau hidrofobik berhubungan dengan kelarutan di dalam lemak, gitu ya. Nah, ini apa untuk sifat kelarutan ini kalian juga udah pasti tahu ya bahwa kelarutan itu kan ada yang senyawa itu dia larut di dalam senyawa polar ya atau pelarut polar
ada juga yang dia terlarut di dalam larut non polar gitu ya. Nah, di sini sifat kelarutan dibagi dua, ada yang sifatnya hidrofilik dan ada juga yang sifatnya adalah lipofilik. Ya, kalau hidrofilik berarti dia berhubungan dengan kelarutan di dalam air. Ya, nah kalau lipofilik berarti hubungan dengan kelarutan di dalam lemak. Ya, jadi istilah hidrofilik ini sama dengan lipofobik. Kalau lipofilik ini sama dengan hidrofobik gitu ya. Jadi ini kebalikannya nih. Kalau hidrofilik kan berarti senyawa tersebut suka akan air. Ya, tapi kalau lipofobik berarti senyawa tersebut dia tidak suka terhadap lemak. Kan lipo ini dari lipid gitu ya. Jadi terserah kamu nanti mau menggunakan istilah. Kalau hidrofilik ya lawannya adalah lipofilik. Tapi kalau kamu mau menggunakan istilah lipofobik berarti nanti lawannya adalah hidrofobik gitu ya. Jangan terbalik-balik, jangan hidrofilik itu sama dengan hidrofobik. Jangan, karena itu salah ya, sesuatu yang berbeda. Nah, di sini sifat kelarutan itu tadi ada dua ya, ada gugus polar sama gugus polar. Ya, kalau gugus polar itu berarti gugus yang dia itu meningkatkan kelarutan molekul di dalam air. Ya, sehingga gugus tersebut disebut juga dengan gugus hidrofilik gitu ya. Nah, sedangkan kalau gugus non polar artinya gugus ini dia meningkatkan kelarutan molekul di dalam lemak ya, sehingga disebut juga dengan gugus lipofilik gitu ya. Nah, ini ada dua gugus penentu kelarutan seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Jadi gugus penentu kelarutan itu ada dua, ada polar dan ada non polar. Ya, ada polar dan ada non polar. Jadi kalau yang polar gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul di dalam air ya, atau disebut juga dengan gugus hidrofilik ya. Berarti kalau gugus polar ini senyawa tersebut atau molekul tersebut dia mempunyai gugus hidrofilik gitu ya. Nah, kalau yang non polar berarti dia mempunyai gugus lipofilik. Nah, ini ada beberapa contoh dari gugus hidrofilik dan lipofilik ya. Jadi ada hidrofilik sifatnya ini ada yang kuat, kemudian ada yang sedang, kemudian ada ikatan tak jenuh dan percabangan. Kalau yang hidrofilik kuat, contoh gugusnya itu ada OSO2ONA, kemudian ada COONA, ada SO2Na dan OSO2. Sedangkan kalau yang hidrofilik sedang, ini ada gugus OH, gugus SH, gugus O, CO, CHO, NO2, NH2, NHR, NR2, CN, CNS, COOH, COOR, OPO3H2, dan OS2O2. Sedangkan untuk yang ikatan tak jenuh ini berarti apa nih? Ikatan tak jenuh. Contohnya apa sih ikatan tak jenuh? Ada satu ikatan rangkap gitu. Oke, berarti dia mempunyai ikatan rangkap ya. Misalnya kayak apena, apuna, nah itu merupakan senyawa tidak jenuh ya, atau senyawa yang mempunyai ikatan tidak jenuh karena dia mempunyai ikatan rangkap. Nah, kalau contoh yang ini dia termasuk ke dalam percabangan ya, bukan ikatan tak jenuh. Kalau yang tak jenuh itu yang ini nih, yang rangkap 3 berarti dia apuna, kalau rangkap 2 berarti dia apena. Yang ini contoh dari yang percabangan. Kemudian untuk yang lipofilik, dia rantai hidrokarbon alifaktik, alkil, aril, dan hidrokarbon polisiklik. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh gugus hidrofilik dan lipofilik. Nah, sekarang kita masuk ke sifat kelarutan obat. Sifat kelarutan pada umumnya berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog. Nah, kira-kira seri homolog itu apa ya? Ada yang tahu? Senyawa seri homolog itu apa?
Apa? Seri homolog. Misalnya metana, propana, heksana, Nah, berarti dia apa tuh, Mbak? Kan contohnya alkena. Heeh. Hah? Apa? Itu kan contohnya ya. Kalau pengertiannya berarti apa? Memiliki gugus fungsi yang sama bukan? Ya jadi senyawa seri homolog itu suatu deret senyawa kimia yang mempunyai gugus fungsi yang sama, ya, dan mempunyai sifat yang hampir mirip, hampir ya, bukan mirip semuanya, tidak, gitu ya. Nah, jadi sifat kelarutan obat ini itu berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog. Ya, sifat kelarutan juga berhubungan erat dengan proses absorpsi obat. Hal ini penting karena intensitas aktivitas biologis obat tergantung pada derajat absorpsinya. Nah, kenapa pada materi ini kita berbicara tentang hubungan struktur kelarutan dengan aktivitas kelarutan dengan hubungan struktur aktivitas? Karena tadi ya ternyata kelarutan ini dia sangat berpengaruh terhadap aktivitas, ya, karena ketika kelarutan baik itu di dalam air ataupun di dalam lemaknya tinggi, maka ini adalah dia mudah menembus membran dan akan menimbulkan aktivitas biologis. Mungkin kalian masih ingat di materi kita, materi UTS ya, itu kan ada proses absorpsi obat. Ya kan itu ada gambarnya tuh. Masih ingat nggak gambarnya seperti apa? Yang ke bawah ya Bu, vertikal ya. Vertikal apa vertikal? Yang ada gambar garis 3 ya. Iya, Nah, dengan proses tiga. absorpsi obat. Jadi kan obat itu ketika dia dikonsumsi, dia akan mengalami yang namanya absorpsi, gitu kan. Untuk dia dapat berikatan dengan reseptor, maka obat itu harus mampu melewati ketiga membran biologis. Nah, ketiga membran biologis ini berarti hubungannya dengan rutan dari obat tersebut, gitu ya. Jadi semakin obat ini kelarutannya itu baik, ya, artinya dia mampu melewati membran biologis. Nah, ketika dia sudah mampu melewati membran biologis, maka dia akan mencapai reseptornya, kemudian timbullah suatu aktivitas biologis, gitu ya. Makanya kelarutan obat ini sangat penting, gitu ya. Nah, menurut Overton di tahun 1901 mengemukakan bahwa kelarutan senyawa organik di dalam lemak berhubungan dengan mudah atau tidaknya penembusan membran sel. Senyawa nonpolar bersifat mudah larut dalam lemak, mempunyai nilai koefisien lemak air besar, sehingga mudah menembus membran sel secara difusi pasif. Contoh hubungan sifat kelarutan dalam lemak yang dinyatakan dengan kelarutan dalam kloroform dan aktivitas biologis turunan kisatin beta tiosemi karbosan. Makin meningkat sifat kelarutan dalam kloroform dari turunan kisatin beta tiosemi karbosan, makin meningkat aktivitas antivirusnya. Oleh karena itu, makin besar kelarutan dalam lemak, makin mudah senyawa menembus membran sel virus. Gitu ya. Artinya di sini bahwa kelarutan itu kan ada dua ya, ada yang dia larut dalam air, ada juga yang larut di dalam lemak. Nah, di sini kita tidak bisa menyimpulkan bahwa obat itu harusnya bagusnya larutnya di dalam air atau bagusnya dia larut di dalam lemak, tidak, karena masing-masing obat itu kan mempunyai targetnya masing-masing, tujuan tempat si obat ini akan berikatan dengan reseptornya itu di mana, gitu ya. Makanya sifat kelarutan di sini ya antara dua, entah itu obat yang terlarut di dalam air atau yang terlarut di dalam lemak, gitu ya. Nah, kalau untuk contoh turunan isatin beta tiosemikarbosan ini adalah salah satu contoh obat antivirus yang dia terlarutnya itu baik di dalam lemak, gitu ya, bukan yang di dalam air. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah struktur umum dari turunan isatin beta tiosemikarbosan ya. Jadi ketika dilakukan suatu modifikasi ya dari beberapa percobaan di mana R-nya ini pertama dia mengikat suatu COOH ini berarti gugus apa nih?
COOH. Yang pertama, substituen R-nya ini dia mengikat COOH. Berarti dia mengikat gugus apa? Asam karboksil Ah, kan. Oke, karboksilat, asam karboksilat ya. Nah, ternyata ketika si R-nya ini dia mengikat gugus karboksilat, kelarutan di dalam kloroformnya itu tidak ada. Artinya si obat itu dia tidak terlarut. Nah, karena dia tidak terlarut, maka aktivitas antivirusnya pun tidak ada gitu ya. Nah, berbeda dengan percobaan yang dilakukan ketika si R-nya ini dia tidak tersubstitusi. Artinya dia tetap dalam kondisi atau pada si senyawa induknya ini nih. Ya, ternyata kelarutan dalam kloroformnya itu dia tinggi. Karena kelarutan dalam kloroform tinggi, sehingga aktivitas antivirusnya pun dia semakin besar gitu ya. Itulah pentingnya kenapa kelarutan itu sangat esensial dan perlu dibahas di dalam kimia medisina. Karena yang namanya obat itu kan pasti mengalami yang namanya proses absorpsi, terutama untuk obat-obat apa yang rute pemberiannya itu secara oral. Ya, makanya dia penting sekali untuk dibahas dan perlu kita ketahui sifat kelarutan dari obat itu bagaimana. Apakah larut dalam air, apakah larut dalam minyak. Kemudian kita masuk ke dalam aktivitas biologis senyawa seri homolog. Tadi kan seri homolog itu adalah suatu deret ini senyawa deret kimia yang mempunyai gugus fungsi yang sama. Ya, karena dia gugus fungsinya sama, maka sifat fisik dan kimianya itu hampir mirip ya. Tapi di sini hampir mirip ya, bukan 100% dia mempunyai sifat yang sama. Nah, pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdisosiasi, ya. Jadi senyawa seri homolog ini walaupun dia mempunyai sifat yang sama, gitu ya, atau gugus fungsinya sama, ternyata ada juga, gitu ya, dia ketika di dalam proses kelarutan itu dia sukar terdisosiasi. Nah, kenapa? Itu disebabkan oleh perbedaan struktur, hanya menyangkut perbedaan jumlah, bentuk, dan panjang rantai karbonnya. Kemudian intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Ya, jadi tadi kan contoh dari senyawa seri homolog itu apa tadi Mbak Zahira? Metana, propana, Metana, etana, propana, butana. Nah, itu kan kalau kita lihat metana dengan etana jumlah atom C-nya sama atau enggak? Jumlah atom C-nya sama enggak sih? Metana, etana, propana, sama enggak jumlah atom C-nya? beda. Beda dong. Ya, kan dari namanya aja beda. Metana berarti C-nya 1, etana C-nya 2, gitu kan? Propana C-nya 3, butana C-nya 4. Nah, ternyata dengan perbedaan jumlah atom C itu juga dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis, ya. Di mana makin panjang rantai samping atom C, maka makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Nah, karena apa, bertambah bagian molekul nonpolarnya akan terjadi perubahan sifat fisik. Ya, salah satunya adalah kenaikan titik didih, kemudian berkurangnya kelarutan di dalam air, meningkatnya koefisien air, meningkatnya tegangan permukaan dan kekentalan, kemudian meningkatnya aktivitas biologis sampai tercapai aktivitas maksimum. Gitu ya. Jadi senyawa seri homolog yang mempunyai gugus fungsi yang sejajar itu ternyata dapat mempengaruhi aktivitas dari biologis gitu ya. Semakin panjang atom C-nya ternyata apa namanya sifat kelarutannya itu dapat berubah. Yang tadinya dia hidrofilik bisa menjadi lipofilik gitu ya. Nah, karena terjadi perubahan fisik maka apa namanya banyak perubahan fisik yang terjadi juga ya. Misalnya kayak ini kenaikan titik didih gitu ya. Kelarutan dalam airnya menurun, otomatis senyawa nonpolarnya dia menjadi lebih banyak gitu ya.
Nah, ini contoh-contoh dari perubahan fisik. Kemudian, bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis. Nah, jadi kalau misalnya yang C1 sama C2, C3, C4 gitu ya, itu pasti akan berpengaruh juga terhadap aktivitas. Jadi semakin banyak rantai atom C-nya, maka aktivitas biologisnya itu bisa menurun gitu ya. Makanya di sini jumlah atom C itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Nah, hal ini disebabkan dengan makin bertambahnya jumlah atom C, makin berkurang kelarutan senyawa di dalam air. Yang berarti kelarutan dalam cairan luar sel juga berkurang, sedang kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Oleh karena itu, kelarutan dan koefisien partisi lemak air merupakan sifat fisik penting senyawa seri homolog untuk menghasilkan aktivitas biologis. Ya, biasanya juga nanti beda-beda ya. Misalnya nanti di Nah, ini ada beberapa contoh dari senyawa seri homolog. Yang pertama adalah alkohol, kemudian 4 alkil resorsinol, 4 alkil fenol, dan 4 alkil kesol. Maaf ya, keputus mental. Suara ibu udah kedengeran? Sudah, Bu. Putus-putus nggak? Enggak, Bu, lancar. Nggak. Oke. Ya, kita lanjut. Untuk contoh senyawa seri homolog yang kedua, ada ester asam para-aminobenzoat. Nah, ini termasuk ke dalam anestesi setempat. Kemudian untuk contoh yang ketiga adalah senyawa alkil 44 stilbenediol. Ini termasuk ke dalam golongan hormon estrogen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh senyawa seri homolog yang pertama yang masuk ke dalam golongan N-alkohol. Ya, jadi yang masuk ke dalam N-alkohol ini contohnya seperti N-alifatik primer pada jumlah atom C1 sampai C8. Dia menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus typhosa yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan makin panjang rantai atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat non-polar. Koefisien partisi lemak airnya meningkat, penembusan senyawa ke dalam membran bakteri meningkat, sehingga aktivitas antibakteri juga meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Gitu ya. Jadi untuk yang senyawa seri homolog N-alkohol ini syaratnya itu adalah pada jumlah atom C-nya maksimal di C8. Tapi ini percobaan yang dilakukan terhadap bakteri Bacillus typhosa. Ya, nanti kalau misalnya diuji coba ke bakteri yang lain, misalnya seperti bakteri Staphylococcus aureus nih, ya di sini ada ternyata maksimal jumlah atom C-nya itu dia hanya sampai 5, gitu ya. Jadi mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kemudian pada jumlah atom C lebih dari 8 untuk yang diuji cobakan pada bakteri Bacillus, ya dia ternyata aktivitasnya itu menurun drastis. Nah, hal ini disebabkan senyawa mempunyai kelarutan dalam air yang sangat kecil, yang berarti senyawa praktis tidak larut dalam cairan luar sel, sedangkan kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Nah, ini untuk yang diuji cobanya terhadap Staphylococcus. Ya, jadi dia berada mencapai aktivitas maksimumnya itu pada C5. Ya, C5 ini kan bisa suatu senyawa amil atau bisa juga senyawa pentil alkohol. Ya. Nah, rantai alkohol bercabang seperti
seperti alkohol sekunder dan tersier, dia mempunyai kelarutan dalam air yang lebih besar, di mana nilai koefisien taksisi lemak airnya lebih rendah dibanding dengan alkohol primer, sehingga aktivitas antibakterinya lebih kecil. Masih ingat nggak bedanya alkohol sekunder dengan primer itu yang bagaimana? Primer, sekunder, tersier. Yo, masih ingat nggak? Apa, Flor? Flor sakit apa, Flor? Tahu Bu? Kamu sakit katanya. Sakit apa? Sak- Sakit gak ada duit, Bu. Kayaknya itu mah sama deh. Bisa aja kamu habis ujian jadi Biasa, Bu. dompetnya itu ya, dompetnya kering. Banget, res. Siapa tadi mau ngomong? Kayaknya ada bapak-bapak ngomong. Adriawan ini siapa ya? Emang ada yang namanya Adriawan? Farizan, Bu. Ya ini Farid ada, Adriawan ada. Kayaknya yang satu buat suara deh, Bu. Oh, dua-duanya diganti aja, Mas Farizan. Apa bedanya alkohol primer, sekunder, tersier? Kalau primer, Mm-mm. apa? Hanya mempunyai satu karbon. Itu tahu. Primer mempunyai satu karbon. Yang terikat pada karbon alkohol. Gitu. Karbon alkohol tuh yang gimana ya? Kalau primer, gugus Mm-mm. hidroksinya OH mengikat karbon primer. Iya, karbon primer itu yang bagaimana? Ayo, gimana? Gugus hidroksilnya terikat pada karbon primer. Nah, karbon primer ini yang gimana? Hmm. Karbon primer yang cuma ngikat satu atom karbon lain ya, Bu. Oke, kalau yang sekunder? Mengikat dua atom karbon, Bu. Sekunder. Oke, ya kalau tersier berarti tiga, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat dari bentuk strukturnya ya, itu udah pernah dapat sih kalian. Nah, ini untuk aktivitas antibakteri N-aliphatic primer terhadap Bacillus typhus. Ini yang tadi ya. Jadi dia mencapai aktivitas optimumnya itu pada N-oktil, artinya sampai C-nya itu 8. Ya, di C8 ini dia mempunyai aktivitas sebagai antibakteri yang optimum gitu ya, yang tinggi di sini. Berbeda dengan kalau dia mengikat metil, etil, propil gitu ya. Nah, ini contoh aktivitas N-heksanol, dia 2 kali lebih besar dibanding heksanol sekunder dan 5 kali lebih besar dibanding dengan heksanol tersier. Adanya ikatan rangkap akan meningkatkan kelarutan dalam air dan menurunkan aktivitas antibakteri bila letak ikatan rangkap belum melewati batas kelarutan yang optimal. Nah, sedangkan alkohol dengan berat molekul besar seperti setil alkohol praktis tidak larut di dalam air sehingga dia tidak berkhasiat sebagai antibakteri. Ya, jadi kembali lagi dari
kalimat ini bahwa kelaritan dari senyawa obat itu sangat penting di dalam aktivitas biologisnya, gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua pada 4-alkyl resorsinol. Ya, jadi kalau pada 4-alkyl resorsinol, ini diuji coba pada Bacillus typhosus. Ya, dia mencapai maksimumnya itu pada jumlah atom C6. Ya, nah ini bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi di tabel sini bisa kelihatan nih bahwa 4-alkyl resorsinol ketika dia jumlah karbonnya ini 6, dia mencapai aktivitas yang optimal. Ya, di sini bisa terlihat di angka 51. Nah, kemudian kalau diuji coba terhadap Staphylococcus aureus sampai jumlah atom C9, ya aktivitasnya masih meningkat terus, belum mencapai maksimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan sensitivitas dari senyawa seri homolog terhadap jenis kuman yang berbeda. Ya, jadi dari dua bakteri yang sama, kemudian diuji coba dengan dua senyawa yang berbeda, itu hasilnya pun berbeda, gitu ya. Karena kembali lagi sensitivitas dari senyawa seri homolog terhadap bakteri atau dari uji coba, gitu ya, itu pun menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, kemudian ini untuk contoh yang berikutnya, seri homolog dari ester asam parahidroksibenzoat. Ya, jadi turunan isopropil dan alil mempunyai koefisien fenol yang lebih rendah dibanding dengan turunan N-propil karena adanya percambangan dan ikatan akan menurunkan nilai koefisien partisi lemak air, penembusan membran bakteri menjadi menurun sehingga aktivitas antibakterinya juga menurun. Semakin besar nilai koefisien partisi lemak air, makin meningkat aktivitas antibakteri senyawa dan belum mencapai keadaan optimum. Nah, ini untuk yang seri homolog pada ester ya. Nah, ini contohnya ya terhadap Staphylococcus aureus ya. Ada yang metil, kemudian R-nya ini dia mengikat metil, N-propil, isopropil, alil, N-butil, dan bensin. Tapi kalau untuk yang pada seri homolog ester ini dia masih belum mencapai aktivitas optimum ya, karena pada C yang 9 pun itu masih menunjukkan peningkatan aktivitas. Nah, ini juga sama. Contoh lain dari turunan seri homolog adalah analog cholecystokinin, turunan dari alpha metiltriptofan. Nah, ini ya. Jadi kalau pada cholecystokinin ini mencapai maksimumnya itu di siklononil. Ya, nilainya itu sampai 85. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan koefisien partisi dengan efek anestesi sistemik. Ya, jadi menurut Overton dan Meyer di tahun 1899, hubungan koefisien partisi dengan aktivitas biologis pertama kali pada efek hipnotik dan anestesi obat-obat penekan sistem saraf pusat. Nah, mereka memberikan 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa yang dikenal dengan teotherma. Untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Kemudian efek terlihat jelas terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak seperti sel saraf. Kemudian efisiensi anestesi atau hipnotik tergantung pada koefisien partisi lemak air atau distribusi senyawa dalam lemak dan satelit jaringan. Nah, jadi untuk yang obat-obat golongan anestesi sistemik ini, dia termasuk ke dalam senyawa yang tidak mempunyai struktur spesifik. Nah, karena dia tidak mempunyai struktur spesifik, berarti mekanisme kerja obat-obat ini untuk menimbulkan aktivitas biologis itu dilihat dari sifat kelaritannya. Seperti itu.
Nah, kemudian ini ada prinsip Ferguson. Ya, prinsip Ferguson juga ini berhubungan dengan teori lemak tadi ya. Banyaknya senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama seperti ether, kloroform, dan nitrogen dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisik lebih berperan dibanding dengan sifat kimia. Menurut Ferguson, di tahun 1939, kadar molar toksik dapat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase-fase yang heterogen, seperti fase eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur dan biofase. Nah, Ferguson menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat dalam biofase reseptor, karena pada keadaan kesetimbangan, kecenderungan obat untuk meninggalkan biofase dan fase adalah sama. Nah, jadi menurut Ferguson ini karena memang dia ada teori lemak ya, berarti untuk obat-obat dari aktivitas termodinamiknya di sini. Nah, ini untuk menentukan aktivitas termodinamik dari obat yang berupa gas atau uap, ini dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. A sama dengan PT dibagi dengan PS, di mana PT ini adalah tekanan parsial senyawa dalam larutan yang diperlukan untuk menentukan efek biologisnya, sedangkan PS-nya tekanan uap jenuh senyawa. Nah, kalau yang atas ini untuk obat yang berupa gas atau uap, kalau yang di bawah ini untuk yang berupa larutan, ya. Nah, ini karena harga PS dan S0 tetap, maka dimungkinkan untuk menentukan dan mengamati perubahan PT dan ST. Bila senyawa mempunyai tekanan parsial tinggi atau kadar dalam fase eksternal tinggi, maka perbandingan PT atau PS atau ST atau S0 dia besar berkisar antara 1 sampai 0,01 ya, yang berarti senyawa ini dia didistribusikan ke seluruh organisme ya tanpa diikat secara tetap di dalam sel dan keseimbangan terjadi pada fase eksternal atau biofase. Nah, sebaliknya kalau PT dan PS atau ST dan S0-nya ini kurang dari 0,01, maka senyawa itu akan terikat pada reseptor. Ya, nah biasanya untuk yang kurang dari 0,01 ini itu terjadi pada senyawa-senyawa yang mempunyai struktur spesifik, gitu ya. Nah, ini contohnya ada etiluretan, feniluretan, propionitril, valeronitril, dan vanilin. Ini bisa dilihat aktivitas termodinamik. Nah, kemudian ini ada dua penggolongan obat berdasarkan model kerja farmakologi. Ya, jadi penggolongan obat berdasarkan kerja farmakologi itu dibagi dua. Ya, ada senyawa berstruktur tidak spesifik dan senyawa berstruktur spesifik. Ya. Nah, ciri dari senyawa berstruktur tidak spesifik itu senyawa dengan struktur kimianya bervariasi. Ya, namanya juga tidak spesifik ya. Jadi dia struktur kimianya itu macam-macam gitu ya. Kemudian karena dia tidak spesifik, maka dia tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Ya, makanya tadi seperti yang sudah Ibu contohkan untuk senyawa berstruktur tidak spesifik ini contohnya untuk senyawa-senyawa anestesi sistemik ya seperti ether, karbon terhalogenasi. Nah, itu contoh dari senyawa berstruktur tidak spesifik gitu ya. Jadi dia tidak timbulnya aktivitas biologis itu bukan karena dia berikatan dengan reseptor, tapi kelarutan di dalam lemaknya yang baik. Nah, kita bisa mengukur aktivitas biologisnya itu dengan mengukur dari aktivitas termodinamik. Ya, yang tadi teori menurut Ferguson, ya, atau prinsip Ferguson.
Nah, aktivitas biologis tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisik seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Sedangkan efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Nah, ini karakteristiknya ya, karena dia tidak mempunyai struktur spesifik ya, maka dosis yang diperlukan biasanya dia relatif lebih besar. Kemudian walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama dan memberikan efek yang sama. Kemudian ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fase eksternal. Bila terjadi kesetimbangan, aktivitas termodinamik masing-masing fase harus sama. Pengukuran aktivitas termodinamik pada fase eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasanya. Kemudian senyawa dengan derajat kejenuhan sama, dia mempunyai aktivitas termodinamik sama, sehingga derajat efek biologisnya juga sama. Nah, ini contoh dari senyawa berstruktur tidak spesifik. Jadi ada obat anestesi sistemik sama ada insektisida, ya. Nah, ini contoh-contohnya ada nitrogen oksid, ada etilen, asetilen, metil ester, gitu ya. Ini untuk yang anestesi sistemik. Nah, ini untuk yang tadi ya insektisidanya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke senyawa berstruktur spesifik. Ya, jadi kebalikan dari yang tidak spesifik. Kan kalau yang tidak spesifik itu dia strukturnya bervariasi ya. Jadi tidak ada struktur yang ada ciri khasnya gitu atau spesifik. Nah, mekanisme kerjanya ini dia bekerja pada enzim, yaitu dengan cara pengaktifan, penghambatan, atau pengikatan kembali enzim-enzim tubuh. Kemudian antagonis, kemudian dia menekan fungsi gen, bekerja pada membran. Nah, ini ya yang tadi di Ferguson nih. Aktivitas biologis senyawa berstruktur spesifik tidak tergantung pada aktivitas termodinamik nilai A yang lebih kecil dari 0,01. Tetapi lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Ya, jadi untuk yang aktivitas termodinamik ini biasanya dia untuk senyawa yang tidak berstruktur spesifik. Nah, ini contohnya ada obat golongan analgesik, kemudian antihistamin, kemudian diuretik, beta adrenergik. Ya, ini contoh-contoh dari obat berstruktur spesifik. Nah, ini ya. Senyawa kolinergik, ada asetilkolin, karbamikolin, kemudian feniletilamin, ada epinefrin, ada isoprosterenol. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Udah ada belum nih kelompok yang presentasi? Tadi Pak Rizan udah ada, Hafizni udah ada belum? Sudah, Ibu. Oke, yuk lanjut ya, silahkan. Nanti pertanyaannya digabung saja setelah presentasi. Izin share screen ya, Bu. Iya, dari mana Mas? Telat Mas? Sinyalnya tadi, Bu. Sinyalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang hubungan struktur larutan dengan aktivitas biologis obat yang beranggotakan saya sendiri dan
Sifat pelarutan berhubungan dengan aktivitas biologis dan senyawa seri homolog dan proses absorpsi obat. Keduanya mempengaruhi intensitas aktivitas biologis obat. Menurut Overton tahun 1901 mengungkapkan konsepnya bahwa pelarutan senyawa organik dalam lemak berhubungan dengan penebusan zat sel. Senyawa nonpolar bersifat mudah larut dalam lemak sehingga nilai koefisien partisi lemak atau air besar dan mudah menembus membran sel secara difusi pasif. Sifat hidrofilik atau lipofobik berhubungan dengan pelarutan dalam air. Sedang sifat lipofobik dan hidrofobik, lipofilik dan hidrofilik berhubungan dengan pelarutan lemak. Gugus meningkatkan pelarutan molekul dalam air adalah gugus hidrofobik atau polar, sedangkan lemak adalah gugus lipofobik atau non-polar. Gugus halogen memiliki sifat yang khas. Walaupun mempunyai efek elektromagnetif relatif kuat, tetapi bila disubstitusikan pada cincin aromatik akan bersifat lipofilik. Substitusi pada rantai alifatik gugus seperti iodin, bromin, dan klorin akan bersifat lipofilik, sedangkan gugus F akan bersifat hidrofilik. Aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar terdioksida dan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa seri homolog. Yang pertama, N-alkohol, alkylresorcinol, alkylfenol, dan alkylresol atau antibakteri. Kedua, ester asam para aminobenzoat atau anestesi setempat. Ketiga, alkyl 4,4-tibenediol atau hormon estrogen yang bersifat non-polar dan terjadi perubahan sifat fisik seperti kenaikan titik didih, makin panjang rantai samping atom C, makin bertambah bagian molekul Y, tegangan permukaan, dan kekantalan. Perubahan sifat fisik ini diikuti dengan berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak atau air, peningkatan aktivitas biologis sampai tercapainya aktivitas maksimum. Bila panjang rantai atom C terus ditingkatkan, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis kelarutan senyawa dalam air, yang berarti kelarutan dalam cairan luar sel juga. Hal ini disebabkan dengan makin bertambah jumlah atom C, makin berkurang, sedangkan kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Oleh karena itu, kelarutan dan koefisien partisi lemak atau air merupakan sifat fisik penting senyawa seri homolog untuk menghasilkan aktivitas biologis. Hal di atas digambarkan dalam bentuk grafik oleh Ferguson dengan memplot log kadar toksik terhadap 2 mikroorganisme dan log kelarutan dari N-alkohol. Dari grafik pada gambar di samping terlihat adanya garis kejenuhan pada garis C. Senyawa di bawah garis kejenuhan menunjukkan bahwa pada kadar tersebut larutan jenuhnya dapat menimbulkan efek antibakteri. Sedangkan di atas garis kejenuhan, senyawa tidak pelarutan yang cukup untuk memberikan efek bakterisid. Mempunyai titik potong antara garis aktivitas senyawa seri homolog dan garis kejenuhan, tergantung pula pada daya tahan bakteri.
Bakteri yang lebih kebal atau resisten memerlukan kadar senyawa yang lebih tinggi untuk membunuhnya, sehingga titik potong terjadi lebih awal. Contoh seri homolog. Yang pertama seri homolog N-alkohol molekul ikan titik di artisi lemak air diikuti dengan M. Bila panjang secara drastis berkurang, luar sel juga berhubungan dengan A kelarutan dan homolog untuk memplot alkohol seperti 6,4 alkohol primer. C adalah garis Wilson. Seri homolog N-alifatik alifatik alkohol primer pada jumlah atom C1 C7 menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus diffusus yang semakin meningkat dan mencapai maksimum pada jumlah atom C sama dengan 8 oktanol. Hal ini disebabkan makin panjang rantai atom C, makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Koefisien partisipasi lemak atau air meningkat, penembusan senyawa ke dalam membran bakteri meningkat, sehingga aktivitas antibakteri juga meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Pada jumlah atom C lebih besar 8, aktivitas menurun secara drastis. Hal ini disebabkan senyawa mempunyai kelarutan dalam air sangat kecil, yang berarti senyawa praktis tidak larut dalam cairan luar sel, sedang kelarutan senyawa dalam cairan luar sel berhubungan dengan proses transport obat ke tempat aksi atau reseptor. Terhadap Staphylococcus aureus, aktivitas mencapai maksimum pada jumlah atom C sama dengan 5 amil alkohol. Rantai alkohol yang bercabang, seperti alkohol sekunder dan tersier, mempunyai kelarutan dalam air lebih besar. Nilai koefisien partisi lemak atau air lebih rendah dibanding alkohol primer sehingga aktivitas antibakterinya lebih kecil. Contoh, aktivitas N-heksanol 2 kali lebih besar dibanding heksanol sekunder dan 5 kali lebih besar dibanding heksanol tersier. Adanya ikatan rangkap dapat meningkatkan kelarutan dalam air dan menurunkan aktivitas antibakteri. Alkohol dengan berat molekul besar seperti setil alkohol praktis tidak larut dalam air sehingga tidak berkhasiat sebagai antibakteri. Yang kedua, seri homolog 4-N-alkylresorcinol. Aktivitas antibakteri seri homolog 4-N-alkylresorcinol terhadap Bacillus diffusus mencapai maksimum pada jumlah atom C sama dengan 6, yaitu 4N-hexylresorcinol. Sedangkan terhadap Staphylococcus aureus, aktivitas mencapai maksimum pada jumlah atom C sama dengan 9, yaitu 4N-nonylresorcinol. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan sensitivitas dari senyawa seri homolog terhadap kuman yang berbeda. Yang ketiga, seri homolog ester asam parahidroksibenzoat. Hubungan perubahan struktur seri homolog ester asam parahidroksibenzoat atau PHB, koefisien partisi lemak atau air, dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dapat dilihat pada tabel 8.
Dari tabel 8 terlihat bahwa turunan isopropil dan alil mempunyai koefisien fenol yang lebih rendah dibanding turunan N-propil karena adanya percabangan dan ikatan tangkap akan menurunkan nilai koefisiensi partisi lemak atau air. Penembusan membran bakteri menjadi menurun, sehingga aktivitas antibakterinya juga menurun. Juga terlihat bahwa semakin besar nilai koefisien partisi lemak atau air, maka meningkat aktivitas antibakteri senyawa dan belum mencapai keadaan optimum. Hubungan koefisien partisi dengan efek analisis sistemik. Koefisien partisi pertama kali dihubungkan dengan aktivitas biologis, yaitu efek hipnotik dan anestesi obat-obat penekan sistem saraf pusat oleh Overton dan Meyer. Mereka memberikan 3 postulat yang berhubungan dengan efek anestesi suatu senyawa yang dikenal dengan teori lemak sebagai berikut. Yang pertama, senyawa kimia yang tidak reaktif dan mudah larut dalam lemak seperti eter, hidrokarbon, dan hidrokarbon terhalogenasi dapat memberikan efek narkosis pada jaringan hidup sesuai dengan kemampuannya untuk terdistribusi ke dalam jaringan sel. Yang kedua, efek terlihat jelas, terutama pada sel-sel yang banyak mengandung lemak, seperti sel saraf. Yang ketiga, efisiensi anestesi atau hipnotik tergantung pada koefisien atau air atau distribusi senyawa dalam fase lemak dan fase air jaringan. Dari postulat di atas disimpulkan bahwa ada hubungan antara aktivitas anestesi dengan koefisien partisi lemak atau air. Teori lemak hanya mengungkapkan afinitas suatu senyawa terhadap tempat aksi saja dan tidak menunjukkan bagaimana mekanisme kerja biologisnya dan juga tidak dapat menjelaskan mengapa suatu senyawa yang mempunyai koefisien partisi lemak atau air tinggi tidak terlalu dapat menimbulkan efek anestesi. Teori anestesi di atas kemudian dilengkapi dengan teori-teori anestesi lainnya yang berdasarkan sifat fisik yang lain, yaitu ukuran molekul atau teori Wolff-Peters dan pembentukan mikrokristal hidrat atau teori Pauling. Prinsip yang ketiga ada prinsip Ferguson. Eh, Banyak senyawa kimia dengan struktur berbeda tetapi mempunyai sifat fisik sama, seperti eter, kloroform, dan nitrogen oksida, dapat menimbulkan efek narkosis atau anestesi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisik lebih berperan dibanding sifat kimia. Dari percobaan diketahui bahwa efek anestesi cepat terjadi dan dipertahankan pada tingkat yang sama asalkan ada cadangan obat dalam cairan tubuh. Bila cadangan tersebut habis, maka efek anestesi segera berakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keseimbangan kadar obat pada fase eksternal atau cairan luar sel dan biofase, yaitu fase pada tempat aksi obat dalam organisme. Pada banyak senyawa dari monolog, aktivitas akan meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah atom oksigen. Menurut Hubner, mendapatkan bahwa untuk mencapai aktivitas sama, anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar lebih rendah, sesuai persamaan deret ukur sebagai berikut: 1,31, 1,32, 1,33, 1,34, dan seterusnya. Hal tersebut terjadi pada seri homolog obat penekan sistem saraf pusat, seperti turunan alkohol, keton, amin, ester, uretan, dan hidrokarbon. Perubahan sifat fisik tertentu dari suatu seri homolog seperti tekanan campur kadang-kadang juga sesuai dengan deret ukur. Nilai logaritma sifat-sifat fisik N alkohol
dan alkohol primer bila dihubungkan dengan jumlah atom C ternyata memberikan hubungan yang linear. Menurut Ferguson, kadar molar toksik sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase-fase yang heterogen, yaitu fase eksternal yang kadar senyawanya dapat diukur dan biofase. Ferguson menyatakan bahwa sebenarnya tidak perlu menentukan kadar obat dalam biofase atau reseptor karena pada keadaan kesetimbangan, kecenderungan obat untuk meninggalkan biofase dan fase eksternal adalah sama. Walaupun kadar obat dalam masing-masing fase mungkin berbeda, kecenderungan obat untuk meninggalkan fase disebut aktivitas termodinamik. Untuk menjelaskan kecenderungan obat dalam meninggalkan biofase dan fase eksternal, derajat kejenuhan masing-masing fase merupakan pendekatan yang cukup beralasan. Aktivitas termodinamik. A dari obat yang berupa gas atau uap dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut. A sama dengan PT per PS. PT dapat disimpulkan sebagai tekanan parsial senyawa dalam larutan yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis. Sedangkan PS yaitu tekanan uap jenis senyawa. Aktivitas termodinamik. A dari obat yang berupa larutan dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut. A sama dengan ST per SO. ST yaitu kadar molar senyawa yang diperlukan untuk menimbulkan efek biologis. Sedangkan SO yaitu klaritas senyawa. Karena harga PS dan SO untuk menentukan dan mengamati perubahan PT dan ST. Bila senyawa mempunyai tekanan parsial tinggi atau kadar dalam fase internal tinggi, maka perbandingan PT per PS atau ST per SO besar biasanya berkisar antara 1 sampai 0,01. Hal ini berarti bahwa senyawa didistribusikan ke seluruh organisme tanpa diikat secara tetap dalam sel dan keseimbangan terjadi. Jadi pada fase eksternal dan biofase. Demikian pula sebaliknya bila pembandingan PT per PS atau ST per SO rendah, biasanya kurang dari 0,01. Senyawa akan terikat pada reseptor tertentu dalam sel organisme dan keseimbangan antara obat dan reseptor terjadi pada atau di dalamnya. Contoh hubungan penghambatan enzim suksinat dehidrogenase oleh beberapa senyawa dengan aktivitas termodinamik dapat dilihat pada tabel 9. Pada tabel 9 terlihat bahwa senyawa 1-4 menunjukkan aktivitas termodinamik yang lebih besar dari 0,01 dan aktivitas biologis dihasilkan oleh sifat kimia fisika tertentu dari senyawa dan struktur senyawa bersifat tidak spesifik. Vanilin mempunyai nilai aktivitas termodinamik sangat rendah, lebih kecil 0,01 dan diduga aktivitas biologisnya dihasilkan oleh struktur kimia obat yang spesifik. Berdasarkan model farmakologisnya, secara umum obat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu senyawa berstruktur tidak spesifik dan senyawa berstruktur spesifik. Yang pertama, senyawa berstruktur tidak spesifik. Senyawa berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat kimia fisika.
Seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas biologis terjadi karena akumulasi obat pada daerah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Senyawa berstruktur tidak spesifik menunjukkan aktivitas fisik dengan karakteristik sebagai berikut. Yang A, efek biologis berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan memerlukan dosis yang relatif besar. Yang B, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Yang C, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Yang D, bila terjadi kesetimbangan, aktivitas termodinamik masing-masing fasa harus sama. Yang E, pengukuran aktivitas termodinamik pada fasa eksternal juga mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa. Yang F, senyawa dengan derajat kejenuhan sama mempunyai aktivitas termodinamik sama sehingga derajat efek biologis sama pula. Oleh karena itu, larutan jenuh dari senyawa dengan struktur yang berbeda dapat memberikan efek biologis yang sama. Contoh senyawa berstruktur tidak spesifik. Yang pertama, anestesi sistemik yang berupa gas atau uap seperti etil klorida, asetilen, nitrogen oksida, ether, dan kloroform. Kadar ion anestesi bervariasi antara 0,05 sampai 100%. Sedangkan aktivitas termodinamik variasi berkisar antara 0,01 sampai 0,05 seperti terlihat pada tabel 10. Insektisida yang mudah menguap dan bakterisida tertentu seperti timol, fenol, resol, dan N-alkohol dan resorsinol. Contoh hubungan kadar bakterisid dan beberapa insektisida yang menguap terhadap Salmonella typhosa dengan aktivitas termodinamik dapat dilihat pada tabel 11. Pada tabel 11 terlihat bahwa seri homolog N-alkohol primer kadar antibakteri dari metalon sampai oktanol berkisar antara 10,8 sampai 0,0034 molar, sedangkan aktivitas termodinamiknya berkisar antara 0,33 sampai 0,88. Senyawa berstruktur spesifik. Senyawa berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Mekanisme kerjanya dapat melalui salah satu cara berikut, yaitu yang A, bekerja pada enzim, yaitu dengan cara pengaktifan, penghambatan, atau pengaktifan kembali enzim-enzim tubuh. Yang B, antagonis, yaitu antagonis kimia, fungsional, farmakologis, atau antagonis metabolik. Yang C, menekan fungsi gen, yaitu dengan menghambat biosintesis asam nukleat atau sintesis protein. Yang D, bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah membran sel dan mempengaruhi sistem transport membran sel. Aktivitas biologis senyawa berstruktur spesifik tidak tergantung pada aktivitas termodinamik. Nilai A lebih kecil dari 0,01, tapi lebih tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Reaktifan kimia, bentuk, ukuran, dan pengaturan stereokimia molekul, distribusi bus fungsional, efek induksi dan resonansi, distribusi elektronik, dan interaksi dengan reseptor mempunyai peran yang menentukan untuk terjadinya aktivitas biologis. Senyawa berstruktur spesifik mempunyai karakteristik sebagai berikut.
Yang A. Efektif pada kadar yang rendah. B. Melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Yang C. Melibatkan ikatan-ikatan kimia. Yang C. Melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibanding ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Yang D. Pada keadaan kesetimbangan, aktivitas biologisnya maksimal. Yang E. Sifat fisik dan kimia sama-sama berperan dalam menentukan efek biologis. Yang F. Secara umum mempunyai struktur dasar karakteristik yang bertanggung jawab terhadap efek biologis senyawa analog. Yang G. Sedikit perubahan struktur dapat mempengaruhi secara drastis aktivitas obat. Contoh obat berstruktur spesifik antara lain analgesik atau morfin, antihistamin atau difenhidramin, diuretika, penghambat monoamin oksidase yaitu acetazolamid dan beta androgenik atau salbutamol. Pada senyawa berstruktur spesifik, sedikit perubahan struktur kimia dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya. Contoh obat berstruktur spesifik antara lain analgesik, morfin, antihistamin atau difenhidramin, diuretika penghambat monoamin oksidase atau acetazolamid dan adrenergik atau salbutamol. Pada senyawa berstruktur spesifik, sedikit perubahan struktur kimia dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya. Perbedaan antara senyawa berstruktur spesifik dan non-spesifik tidak cukup dipandang dari satu atau dua perbedaan karakteristik senyawa, tetapi harus dipandang sifat atau karakteristik secara keseluruhan. Sering pada obat tertentu tidak mempunyai struktur yang mirip tetapi menunjukkan efek farmakologis yang sama. Dan perubahan sedikit struktur tidak mempengaruhi efek. Sebagai contoh adalah obat diuretik yang mempunyai struktur kimia sangat bervariasi. Contoh, turunan merkuri organik, turunan sulfamid, turunan tiazid, dan spironolakton. Sedikit modifikasi struktur tidak mempengaruhi aktivitas diuretik dari masing-masing turunan. Ini merupakan salah satu karakteristik dari senyawa berstruktur tidak spesifik. Padahal kenyataannya obat diuretik termasuk golongan senyawa berstruktur spesifik. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa obat diuretik menghasilkan respons farmakologis yang sama, tetapi masing-masing turunan mempengaruhi proses biokimia yang berbeda. Jadi mekanisme aksinya berbeda. Turunan merkuri organik seperti clomerodril bekerja sebagai diuretik dengan mengikat gugus SH enzim Na ke dependen ATP ASE yang bertanggung jawab terhadap produksi energi yang diperlukan untuk reabsorpsi Na di membran tubulus. Turunan sulfamid seperti acetazolamid bekerja dengan menghambat enzim karbonik anhidrase. Turunan tiazid seperti hidroklorotiazid menghambat reabsorpsi Na di tubulus ginjal, dan spironolakton bekerja sebagai antagonis aldosteron, senyawa yang mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Fenomena di atas menunjang pengertian bahwa mekanisme aksi obat pada tingkat molekul dapat melalui beberapa jalan. Dan ini memberi penjelasan mengapa obat dengan tipe struktur berbeda dapat menunjukkan respon farmakologis yang sama. Sebenarnya sulit memisahkan antara senyawa struktur tidak spesifik dan spesifik karena banyak senyawa yang berstruktur spesifik. Seperti antibiotika turunan penisilin tidak berinteraksi secara spesifik dengan reseptor pada tubuh manusia.
tetapi berinteraksi dengan reseptor spesifik yang terlibat pada proses pembentukan dinding sel bakteri. Jadi aktivitas antibakterinya terutama ditentukan oleh sifat kimia fisika seperti sifat hidrofolik dan elektronik yang berperan pada proses distribusi obat sehingga senyawa dapat mencapai jaringan target dengan kadar yang cukup besar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila tadi ada slide yang kata-katanya agak rancu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini bikin PPT-nya copy paste doang ya? Cuma crop masukin gitu ya, Hafiz, Farizan ya? Kalau kurikulumnya sih kan kayak apa yang Apa, Hafiz? Ada yang saya ketik juga, Bu. Yang diketik yang Ngerjainnya mana? kan berdua. Kenapa? Ngerjainnya berdua, Ibu. Ya, terus kalau berdua kenapa? Ya, bagi dua ada yang saya dulu, habis itu Farizan, Ibu. Iya, tapi kan kalau PPT itu yang enggak plok-plokan semua di crop masukin gitu ya. Enggak ada yang kamu rangkum gitu. Jadi enggak panjang lebar kayak tadi tuh. Ya kan? Jadi dibaca dulu, diambil intinya gitu. Ini untuk itunya juga belum ada pustakanya dari mana. Iya, Ibu belum dimasukkan. Nah, kebiasaan ya. Sumbernya dari mana? Dari buku kimia medisinal, Ibu. Ya, jadi ini untuk masukan kelompok yang lain juga ya, untuk membuat PPT itu enggak yang copy paste plek-plekan gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Adalah yang kamu rangkum, intinya saja yang kamu nanti kalau pada saat penjelasan mau dijelasin ya nggak apa-apa. Tapi yang ditampilkan di PPT enggak sebanyak itu gitu. Oke, silakan ada yang mau ditanyain? Itu kan sama-sama kalau kita apa gitu kan. Kalau yang nggak bisa dipisah gitu. Tapi tetap Azahira, Sarah. Ini Egidia siapa ya? Egidia Tansa. Itu kayaknya kelas yang mau masuk deh, Bu. Oh, iya. Oke, berarti udah habis kita waktunya ya? Enggak sih, Bu. Belum sih, belum kan? Iya, Kan jam kita 1.20. 11.40. Iya, 1.20 belum kan? Oke, silakan ada yang mau ditanyain sebelum ditutup? Memang apa namanya? Dia bilang kalau kita kan beda lah kalau boleh di stop share, Mas? Udah baik sekali. Aku udah baik sekali. Oke, coba saya absen dulu. Sarah Permata. Sarah Permata. Hadir Bu tadi yang presentasi. Ya. Presentasi. Emang ada? Salah. Kim Maaf. tadi Sarah. Migo. Jangan-jangan kamu baru gabung nih. Nggak ada ceweknya kok tadi. Salah Ibu, maaf Ibu, saya masih kepikiran Pak Panca. Sylvia Yuni. Ibu Sarah Fauzia belum disebut, Bu. Ya kan bukan tadi yang salah tadi. Oh iya. Gita Amelia. Hadir, Bu. Yusnia. Hadir, Bu. Ravelina.
Travelina. Nah, ini nih anak yang suka pindah-pindah tapi anaknya nggak ada nih. Nama ada tapi anaknya nggak ada. Ada nggak nih Travelina? Nggak ada ya Travelina ya. Kenapa? Nggak ada kan ya? Hadir ya, Bu. Nggak ada. Saya nanyanya Travelina bukan Sarah. Ya, nanti keluar Zoom-nya, Bu. Ya Travelina berarti nggak ada ya. Roida, Hadir, Bu. Florita, ada tadi. Putri, Hadir, Bu. Farizan ada. Yang presentasi Arta, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Salsabila, Florita hadir, Bu. Ujian. Ananda, Hadir, Ibu. Siti Fatimah, Siti, Anita, Hadir, Bu. hadir. Deborah. Hadir, Bu. Deborah. Oke, berarti yang nggak hadir Travelina aja ya. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Untuk materinya udah Ibu share ke siapa tadi? Oh, Mas Hafiz ya. Hafiz nanti tolong di-share ke teman-temannya. Ya, Ibu. Oke, ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Salam, terima kasih. Terima kasih, Bu.